Katanya kalau orang tuh garuk-garuk hidung terus-terusan gitu, itu cacingan katanya. Terus udah begitu kalau garuk-garuk maaf di bagian anus gitu, itu juga cacingan gitu kan. The Health Insider, Quality of Life. Insider, balik lagi di channel kesehatan terbaik di Indonesia, The Health Insider. Kita sekarang mau ngomongin apa? Ya betul, mau ngomongin cacingan. Mau tahu? Yuk kita ikutin aja. Oke, sekarang kita sama Dokter Andi lagi nih. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dok, ini kita mau ngomongin cacingan. Yang saya tahu kan cacingan ini adalah kondisi seseorang itu terinfeksi cacing ataupun parasit ya. Masuknya lewat telur-telur cacing. Nah gitu. Nah dari dokter gimana nih mengenai cacingan? Ya, jadi kita balik ke awal dulu ya. Ya. Cacingan. Cacingan itu berarti adanya infeksi cacing pada makhluk hidup. Itu bukan hanya di manusia, binatang juga bisa terinfeksi cacing. Binatang terinfeksi. Iya, saya punya anjing. Ada obat cacing. Kalau ada obat cacing berarti anjingnya bisa cacingan. Iya. Ya, oke. Nah, kita nggak bicara perbinatangan di sini, kita bicara cacingan pada manusia. Iya. Nah, pada manusia ini yang lebih penting lagi itu cacingan pada anak. Ya, pada Kenapa kita nggak mementingkan pada orang dewasa? Karena pada anak itu, anak ini mengalami proses tumbuh kembang. Sementara cacing pada tubuh anak itu akan menjadi parasit yang menggerogoti sesuatu yang dibutuhkan oleh anak untuk dia tumbuh kembang. berarti seberbahaya itu cacingan untuk anak-anak? Dalam waktu lama ya. Dalam waktu lama? Iya, akan berbahaya. Dia itu menghambat pertumbuhan atau pertumbuhan badan atau pertumbuhan apa yang dokter maksud? Jadi begini, kenapa kita sebut cacing itu sebagai parasit? Karena cacing itu dia nggak mampu membuat makanannya sendiri, dia nggak mampu mencerna. Ya. Jadi waktu dia masuk ke dalam tubuh si anak, dia nanti akan tumbuh besar, menjadi cacing dewasa. Di saat dia tumbuh menjadi cacing dewasa, dia akan tinggal di usus halus anak itu. Dia menancapkan kaitnya di dinding usus halus anak itu. Nanti dia akan menghisap mikronutrisi yang dibutuhkan si anak. Oh, di usus 12 jari ya itu ya? Iya. Itu di mana makanan sudah Itu ibarat sudah diolah ready, ya. iya. Udah tinggal sari-sarinya aja. Iya, itu udah ready untuk dipakai oleh si anak, tiba-tiba diserobot oleh cacing itu. Menghambat pertumbuhan badan. Bukan pertumbuhan aja, tapi tumbuh kembang. Tumbuh Kembangan di sini. Karena anak itu yang paling penting ada proses tumbuh kembang. Oh, oke. Karena sari-sari makanan itu juga digunakan ke anak itu bisa tersebar kemana-mana, termasuk ke otak si anak ataupun ke organ lain gitu kan. Oke. Itu berarti seberbahaya itu, Dok? Iya, bisa seperti itu. Apalagi kalau misalnya cacing itu tidak satu, dia berkembang biak jadi banyak. Oh iya, setahu saya memang biasanya kemudian cacing, dia bisa tumbuh jadi lebih panjang. Iya, biasanya juga banyak setahu saya tuh. Iya. Cacingan. Maksudnya kalau orang sudah cacingan, anak sudah cacingan, setahu saya bukan satu aja cacingnya gitu kan, banyak. Nah, itu dia. Kalau gejalanya sendiri, Dok, apa aja kira-kira? Ya, dulu tuh stereotipnya anak kena cacingan itu kayak huruf B ya. Buncit perutnya. Tapi sekarang sebenarnya udah nggak begitu lagi. Jadi kita udah susah lah menemukan anak cacingan yang nanti tipikal seperti itu gitu. Anak sekarang kan gizinya juga sudah lebih baik gitu. Sebenarnya gejalanya agak samar ya, mirip dengan penyakit-penyakit lain. Dia bisa mual, dia bisa muntah, dia bisa diare, dia bisa lemas, dia bisa seperti anak yang kurang darah dan segala macamnya. Tapi yang nanti akan lebih pasti lagi kalau misalnya si ibu curiga anaknya terinfeksi cacingan, itu tinggal periksa aja fesesnya. Ke puskesmas nggak susah, karena puskesmas pasti punya fasilitas untuk periksa itu, dan begitu ada telur cacing dengan pembesaran yang nggak terlalu ini pakai mikroskop, itu berarti udah pasti sudah pasti ya, cacingan. Ya. Walaupun kelihatannya sehat, segar-segar aja ya. Nah, terus kalau begitu kapan si ibu ini membawa anaknya untuk diperiksa? Maksudnya kondisi apa yang menyebabkan sebaiknya si ibu ini datang
ke balai kesehatan untuk periksa si anaknya. Kondisi seperti apa? Ya gini, kita hidup di negara tropis ya, Ya. dan cacing itu suka sekali hidup di daerah tropis seperti ini. Oh, Dan kemudian ya terutama di Pulau Jawa hidup itu tinggal berdekatan apa ya, kosmopolitan sekarang ini kan dekat sekali segala macamnya. Jadi kalau si ibu melihat anaknya, bagaimana anaknya sehari-hari, dia bermain dengan anak lain, rapat, kemudian dia bermain di luar, udara juga misalnya ya kering gitu ya, debu banyak berterbangan, kemudian kadang-kadang si anak terlihat tidak memakai alas kaki dan segala macam. Si ibu mungkin udah harus curiga kalau jangan-jangan anak saya bisa terinfeksi cacing. artinya nggak ada kondisi khusus gitu. Bahwa wah ini anak saya nih kayaknya nih kelihatannya cacingan nih, saya harus bawa dia ke rumah sakit nih untuk dicek kasusnya. Nggak ada kondisi Ya seperti kita bahas tadi, sekarang ini udah jarang sekali anak yang kalau dia terkena cacingan, ya seperti stereotip dulu itu, seperti huruf B begitu, udah nggak begitu lagi. Anak-anak sekarang kalau dia terkena cacingan, ya paling jauh seperti itu, gejalanya samar, dia bisa mual, dia muntah, diare dan segala macamnya. Diare juga bisa. Iya, dan kadang-kadang kita nggak merasa kalau jangan-jangan dia cacingan, kita nggak merasa ke sana gitu. Padahal hal pertama yang mestinya kita mungkin pikirkan adalah ke sana, karena kita tinggal di daerah tropis dan ya cacing suka sekali tinggal di sini gitu. Artinya kalau dia suka di daerah tropis, di daerah lain nggak ada cacing atau bagaimana dok? Ada, tapi tipikalnya lain ya, dan kadang-kadang apa ya, menyerangnya juga lewat binatang dulu dan masuknya ke manusia. Beda lah dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau di sini ada beberapa tipikal anak bisa terinfeksi oleh cacing itu. Jadi yang pertama biasanya si anak itu seperti tadi kita sudah bahas, dia bermain di luar, udara berdebu, sementara di tanah waktu itu ada telur cacing yang Dia nggak pakai alas kaki gitu. Terhirup oleh dia, tertelan oleh dia, atau dia makan di luar, debu itu. Tunggu dok, terhirup. Memangnya bisa terbang itu cacing-cacing? Telurnya Oh telurnya kan mikro. Oh gitu. Iya. Oke. Cacing itu masuk ke tubuh si anak itu nggak akan mungkin dalam bentuk dewasa, dia masuk dalam dua bentuk. Pertama telur, kedua larva. Yang masuk dalam telur itu dia bisa karena debu, hinggap di makanan waktu makan di pinggir jalan masuk, atau lagi main ya, dan segala macamnya. Yang kedua dalam bentuk larva ini dia bisa nembus kulit, biasanya di kulit telapak kaki kalau dia nggak pakai alas kaki. Nah itu tipikal caranya terinfeksi. Jadi si anak bisa terinfeksi seperti itu. Itu nanti akan terkait dengan gimana kita bisa mencegah supaya si anak tidak terinfeksi oleh cacingan. Nah, nanti telur itu akan masuk ke dalam tubuh si anak. Ada tipikal cacing tertentu akan mengalami perjalanan tertentu juga di dalam tubuh manusia. Jadi kayak seperti kan ada cacing gelang, ada cacing tambang, ada cacing kremi, ini tiga utama yang menginfeksi anak di Indonesia. Cacing pita nggak termasuk dok? Cacing pita ini sebenarnya cacingnya binatang ya. Maksudnya nggak kena ke manusia? Kita bisa, tapi dia ada di sana dulu gitu. Oh, dia dari binatang dulu, setelah itu masuk. Oke. Gitu. Jadi yang tiga inilah yang terutama menginfeksi anak-anak di Indonesia: cacing gelang, cacing tambang, kemudian yang disebut cacing kremi. Itu
tipikal masuknya juga seperti tadi itu. Kalau cacing tambang biasanya paling dominan tipikal masuknya lewat yang kulit tadi itu. Cacing gelang dan cacing kremi dia masuk lewat telurnya. Ya entah masuk lewat makanan atau dia pegang tanah atau apa, begitu makan dia nggak cuci tangan dengan baik, masuknya ke mulutnya. Nah, 3 ini nanti proses perjalanan di tubuh manusia itu akan beda-beda, tapi ujungnya sama. Mereka akan tinggal di usus halus si anak, dan yang mereka lakukan yaitu menyabut mikronutrisi yang tadinya ready masuk ke peredaran darah untuk disebar ke berbagai organ di darah, organ di tubuh manusia yang memerlukan, tapi diambil sama parasit ini. Dok, ini mundur dikit dok ya. Saya tertarik dengan yang gejala cacingan. Dulu kan ada mitos, entah ini mitos atau apa ya. Katanya kalau orang tuh garuk-garuk hidung terus-terusan gitu, itu cacingan katanya. Terus udah begitu kalau garuk-garuk di bagian anus gitu, itu juga cacingan gitu kan. Makanya kemarin saya ngeliat nih, ini kan kemarin ada demo-demo nih. Ada demo-demo. Saya ngeliat ada video yang menarik. Jadi dia itu garuk-garuk di bagian belakangnya gitu kan. Sampai garuk-garuknya yang luar biasa sekali. Itu apa nggak bisa dikategorikan sebagai gejalanya ataupun kita anggap wah ini cacingan nih, ini orang nih gitu. Nggak bisa. Ya kalau hidung enggak ya. Hidung enggak karena nggak ada satupun proses perjalanan cacing ini yang mampir ke lubang hidung. Oh gitu. Oke. Kalau lubang anus iya. Karena ya terutama cacing kremi ini, Oxyoris vermicularis, dia dalam salah satu fase hidupnya. Jadi terutama waktu dia bertelur, telur itu akan dia bawa ke ujung anus itu. Nah, saat telur itu dihantarkan ke situ, itu akan terasa gatal oleh si penderita. Jadi kemungkinannya di video itu cacingnya sedang mengantarkan telurnya di situ, terasa gatal sama dia. Saya sering dengar dari ibu-ibu kalau mereka beranggapan minum obat cacing, itu cacingnya nanti hancur di dalam usus si anak. Jadi kalau cacingnya keluar, itu obat cacingnya nggak bagus. Nggak bagus. Itu pemahaman yang salah.